Bab 1 bagian 2. Kebutuhan penting. Karena sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Dikutip dari Amsal 23 ayat 7. Saya ulangi, dikutip dari Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 7 versi King James. Karena sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Ayat Alkitab yang satu ini memberitahu kita betapa pentingnya untuk berpikir dengan tepat. Pikiran itu berkuasa, dan menurut penulis kitab Amsal, pikiran memiliki kesanggupan daya cipta. Jika pikiran kita akan mempengaruhi keberadaan kita kelak, maka haruslah diprioritaskan agar kita memikirkan hal-hal yang benar. Saya ingin memberi kesan kepada Anda tentang mutlaknya keperluan untuk mengatur pikiran Anda sesuai dengan firman Allah. Anda tak dapat mempunyai kehidupan positif dan pikiran negatif sekaligus. Pikiran daging versus pikiran roh. Dibacakan dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 5. Karena orang-orang yang menuruti daging dan dikendalikan oleh hasratnya yang tidak kudus menetapkan pikiran mereka dan mengejar hal-hal yang memuaskan daging. Tetapi orang-orang yang menuruti roh dan dikendalikan oleh hasrat roh menetapkan pikiran mereka dan mencari hal-hal yang memuaskan roh. Maksudnya di sini adalah Roh Kudus. Dikutip dari Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-5 versi Amplified Bible New Testament. Dalam versi King James atau dikenal dengan KJV, Roma pasal 8 mengajar kita bahwa jika kita memikirkan hal-hal yang berasal dari daging, maka kita akan berjalan dalam daging. Tetapi jika kita memikirkan hal-hal yang dari roh, maka kita akan berjalan dalam roh. Biarlah saya mengatakan dengan cara lain. Jika kita memikirkan pikiran-pikiran kedagingan, pikiran-pikiran keliru, pikiran-pikiran negatif, maka kita tidak dapat berjalan dalam roh. Pemikiran yang dibarui dari dan bersifat ilahi merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan Kristen yang berhasil. Ada waktunya ketika kita manusia akan bersikap malas mengenai sesuatu. Jika kita menyadari betapa pentingnya memperhatikan hal itu. Tetapi ketika kita sadar bahwa itu merupakan hal yang akan menyebabkan masalah besar, jika kita melepaskannya, kita akan bersemangat dan memperhatikannya karena kita tahu bahwa itu sangat penting. Katakan saja, misalnya, bank menelepon Anda dan memberitahu Anda bahwa rekening Anda menunjukkan adanya kelebihan penarikan sejumlah $850. Anda segera menyelidiki masalahnya. Barangkali dalam penyelidikan itu, Anda mendapati bahwa Anda gagal memasukkan uang, padahal Anda menyangka sudah melakukannya. Anda bergegas
pergi ke bank dengan membawa uang untuk dimasukkan dalam rekening Anda, sehingga Anda tidak menghadapi masalah lebih lanjut. Saya ingin Anda mempertimbangkan hal ini untuk membarui pikiran dengan cara yang serupa. Hidup Anda mungkin dalam keadaan kacau sebagai akibat dari tahun-tahun yang dilalui dengan pemikiran yang keliru. Jika demikian, penting bagi Anda memahami kenyataan bahwa hidup Anda takkan menjadi beres sebelum pikiran Anda dibereskan. Saya ulangi, hidup Anda tak akan menjadi beres sebelum pikiran Anda dibereskan. Anda harus mempertimbangkan segi ini sebagai kebutuhan penting. Bersikaplah serius tentang meruntuhkan benteng-benteng yang telah didirikan iblis dalam pikiran Anda. Gunakanlah senjata-senjata Anda, yaitu firman Tuhan, puji-pujian, dan doa. Dengan rohku. Dikutip dari Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Berbunyi demikian. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi, Zakaria pasalnya yang keempat ayat 6. Berbunyi demikian. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Salah satu bantuan terbaik menuju kemerdekaan ialah memohon kepada Tuhan untuk memperoleh banyak pertolongan dan sering memohonnya. Salah satu dari senjata itu adalah doa. Berkomunikasi dan memohon. Anda tak dapat mengatasi situasi Anda dengan bertekad semata-mata. Anda perlu bertekad. Tetapi tekad dalam Roh Kudus, bukannya dalam usaha kedagingan Anda sendiri. Roh Kudus adalah penolong Anda dan saya. Carilah pertolongannya, bersandarlah kepadanya. Kita tak dapat berhasil seorang diri. Kebutuhan hidup yang penting. Bagi orang percaya, berpikir benar merupakan kebutuhan hidup yang penting. Kebutuhan hidup yang penting adalah sesuatu yang dapat amat sangat penting, sehingga seorang tak dapat hidup tanpa hal itu. Saya ulangi, kebutuhan hidup yang penting adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga seorang tak dapat hidup tanpa hal itu. Seperti detak jantung itu penting, atau tekanan darah itu penting. Tanpa hal-hal ini, tidak ada kehidupan. Tuhan menekankan kebenaran ini kepada saya bertahun-tahun yang lalu tentang hubungan pribadi dengan Dia dalam doa dan firman. Saya mengalami kesulitan mendisiplin diri saya untuk melakukan hal ini sampai
Dia menunjukkan kepada saya bahwa hal itu merupakan kebutuhan hidup yang penting. Sama seperti kehidupan jasmani saya bergantung pada tanda-tanda kehidupan. Demikian juga kehidupan rohani saya bergantung pada penggunaan waktu yang teratur bersama Allah. Setelah saya menyadari bahwa persekutuan dengan Dia itu penting bagi kehidupan, maka saya memprioritaskan dalam hidup saya. Apa skala prioritas Anda? Dengan cara yang sama, segera setelah saya menyadari bahwa pemikiran yang benar itu penting bagi kehidupan yang berkemenangan, saya menyadari lebih serius tentang hal yang sedang saya pikirkan dan memilih pikiran-pikiran saya dengan hati-hati. Sebagaimana Anda berpikir, demikianlah Anda. Mengutip dari kitab Matius pasalnya yang ke-12 ayat ke-33 versi Amplified Bible. Buatlah pohon itu sehat dan baik, maka buahnya sehat dan baik juga buahnya. Atau buatlah pohon itu busuk, berpenyakitan dan buruk, maka buahnya busuk. Buahnya pun berpenyakitan dan buruk. Karena pohon diketahui dan dikenal dan dinilai dari buahnya. Dikutip dari Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-33 versi Amplified Bible New Testament. Alkitab menyatakan bahwa pohon dikenal dari buahnya. Hal itu berlaku juga dalam hidup kita. Pikiran menghasilkan buah. Pikirkanlah pikiran yang baik, maka buah kehidupan Anda akan baik. Pikirkanlah pikiran yang buruk, maka buah kehidupan Anda akan buruk juga. Sesungguhnya, kita dapat melihat sikap seseorang dan mengetahui jenis pemikiran yang menguasai hidupnya. Seorang yang baik dan ramah tidak mempunyai pikiran yang buruk dan mendendam. Demikian pula seorang yang benar-benar jahat tidak mempunyai pikiran yang baik dan mengasihi. Ingatlah Amsal 23 ayatnya yang ke-7. Dan biarkan kebenaran di dalamnya memberikan dampak atas hidup kita. Karena sebagaimana kita berpikir dalam hati kita, demikianlah kita. Bagian bab 1 bagiannya yang ke-3. Jangan putus asa. Mari kita baca dari Galatia pasal ke-6 ayat 9. Dan jangan kehilangan semangat dan menjadi jemu dan lemah dalam bertindak mulia dan berbuat benar. Karena pada waktunya dan pada masa yang ditetapkan kita akan menuai, jika kita tidak kehilangan dan melonggarkan semangat dan menjadi lemah. Dikutip dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 versi Amplified Bible New Testament. Betapapun buruknya keadaan hidup Anda dan pikiran Anda, janganlah putus asa. Rebutlah kembali wilayah yang telah dirampas iblis dari
kita. Jika perlu, rebutlah kembali sedikit demi sedikit setiap saat dengan selalu bersandar pada anugerah Allah dan bukan pada kesanggupan kita sendiri untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus mendorong semangat kita agar terus maju. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan memiliki roh putus asa yang lama. Allah sedang mencari orang-orang yang mau melangkah sepanjang jalan bersama Dia. Berjalan terus. Mari kita lihat dari Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dikutip dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua. Apapun yang mungkin sedang kita hadapi atau alami sekarang dalam hidup kita, saya mendorong Anda untuk berjalan terus dan jangan putus asa. Mari kita lihat Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Diambil dari Amplified Old Testament. Menyatakan bahwa cara kita mengembangkan kaki rusa, di mana rusa adalah hewan yang dapat mendaki gunung dengan cepat, adalah berjalan. Tidak berdiri diam saja dalam kengerian, tetapi terus berjalan. Dan membuat kemajuan. Dalam hal ini misalnya kemajuan rohani. Pada tempat-tempat yang tinggi. Dari kesusahan, penderitaan, atau tanggung jawab. Cara Allah menolong kita untuk membuat kemajuan rohani ialah dengan menyertai kita untuk menguatkan dan mendorong kita agar terus maju pada masa yang sukar. Memang mudah untuk berhenti. Dibutuhkan iman untuk berjalan terus. Andalah yang membuat pilihan. Mari kita lihat dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ada ribuan pemikiran yang disungguhkan pada kita setiap hari. Pikiran harus dibarui untuk mengikuti roh dan bukannya daging. Pikiran duniawi atau daging, kita mempunyai banyak sekali latihan yang bebas sehingga kita tidak perlu menggunakan usaha apapun untuk memikirkan pikiran yang keliru, yang sesat, yang berdosa, apapun itu keinginan daging. Di pihak lain, kita harus berusaha memilih pemikiran yang benar. Setelah kita akhirnya mengambil keputusan untuk berpikir sama dengan Allah, maka
kita perlu memilih dan terus memilih pikiran-pikiran yang benar. Dengan kata lain, kita perlu mengusahakan mensinkronis pikiran kita dengan Allah Bapa, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bila kita mulai merasa bahwa perang pikiran itu terlampau sulit dan bahwa kita tak akan berhasil memenangkannya, maka kita harus sanggup meruntuhkan jenis pikiran itu dan memilih untuk berpikir bahwa kita akan berhasil memenangkannya. Bukan saja kita harus memilih untuk berpikir bahwa kita akan memenangkannya, tetapi kita juga harus mengambil keputusan untuk tidak menyerah, sekalipun dihujani dengan kebimbangan dan ketakutan. Kita harus berpendirian tegas dan berkata, "Aku tak akan menyerah. Allah ada di pihakku. Dia mengasihiku dan Dia akan menolongku." Sekali lagi diingatkan, kita harus berpendirian tegas dan berkata, "Aku tak akan menyerah. Allah ada di pihakku. Dia mengasihiku dan Dia akan menolongku." Anda dan saya akan mempunyai banyak pilihan yang harus dilakukan sepanjang hidup kita. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-30, di ayatnya yang ke-19, Tuhan memberitahu umatnya bahwa Dia memperhadapkan bagi mereka kehidupan dan kematian, dan meminta mereka untuk memilih kehidupan. Dan dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-21, kita diberitahu, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pikiran kita menjadi perkataan kita. Karena itu, sangatlah penting agar kita memilih pikiran yang mencetuskan kehidupan. Bila kita melakukannya, maka kata-kata yang benar akan tercetus. Jangan menyerah. Bila perang itu tampak tak berakhir, dan Anda berpikir bahwa Anda tak akan pernah memenangkannya, ingatlah bahwa Anda sedang memprogram ulang suatu pikiran duniawi dan kedagingan agar berpikir seperti Allah. Demikian. Mustahilkah itu? Tidak. Sulitkah itu? Ya. Tetapi pikirkanlah, Anda mempunyai Allah dalam tim Anda. Allah berada di pihak kita ketika kita memilih untuk melakukan perbuatan roh, bukan kedagingan. Saya yakin bahwa Dialah pemrogram komputer terbaik yang pernah ada. Saatnya doa malam. Pikiran Anda seperti sebuah komputer yang sepanjang hidup telah diprogrami sampah ke dalamnya. Allah bahkan sedang bekerja atas diri Anda. Setidaknya, Dia akan melakukannya jika Anda mengundang Dia untuk mengendalikan pikiran Anda. Dia sedang memprogram ulang pikiran Anda. Bekerja samalah dengan Dia dan jangan menyerah. Itu pasti akan membutuhkan waktu dan itu tak akan mudah.
tetapi Anda melangkah pada jurusan yang benar jika Anda memilih cara pemikiran Allah. Anda pasti akan meluangkan waktu untuk berbuat sesuatu. Jadi lebih baik berjalan maju dan tidak tinggal dalam keadaan yang sama seperti dahulu sepanjang sisa hidup Anda. Majulah dan dudukilah. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Dikutip dari Kitab Ulangan, pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan 8. Dalam Ulangan pasal 1 ayat yang kedua, Musa menyatakan kepada umat Israel bahwa hanya dibutuhkan 11 hari perjalanan untuk sampai ke perbatasan Kanaan, atau yang dikenal dengan negeri perjanjian atau tanah perjanjian. Namun mereka telah menghabiskan waktu 40 tahun untuk tiba di sana. Kemudian dalam ayat 6, dia memberitahu mereka, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Sudahkah Anda tinggal cukup lama di gunung yang sama? Sudahkah Anda melewatkan waktu 40 tahun dalam upaya menempuh perjalanan 11 hari? Dalam hidup saya sendiri, saya akhirnya harus bangun dan sadar bahwa saya tidak mencapai apa-apa. Dahulu saya seorang Kristen tanpa kemenangan, seperti kasus Mary and John. Saya mempunyai gaya pikir yang keliru dan banyak benteng mental yang telah didirikan selama bertahun-tahun. Iblis telah mendustai saya, dan saya telah mempercayainya. Karena itu, saya telah hidup dalam tipuan. Saya telah berada cukup lama di gunung yang sama. Saya telah melewatkan 40 tahun untuk perjalanan yang sebenarnya dapat dicapai dalam waktu yang lebih pendek. Kalau saja saya telah mengenal kebenaran firman Allah. Allah menunjukkan kepada saya bahwa umat Israel tinggal di padang gurun karena mereka mempunyai mentalitas padang gurun. Jenis pemikiran keliru yang membuat mereka tetap terbelenggu. Kita akan membicarakan pokok bahasan ini dalam sebuah pasal kemudian. Tetapi kini izinkanlah saya mendesak Anda untuk mengambil keputusan penting bahwa Anda akan memperbarui pikiran Anda dan belajar memilih pikiran Anda dengan hati-hati. Ambillah keputusan bahwa Anda takkan berhenti dan menyerah sebelum kemenangan itu sempurna, dan Anda memiliki warisan yang memang sebenarnya menjadi hak Anda. Sampai sini dahulu. Tuhan Yesus memberkati.